Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, presentasi kali ini saya akan memaparkan kajian dan aliran sastra dalam pendekatan objektif yang disusun oleh saya sendiri. Perkenalkan, Muhammad Iskandar Umar Abdul Latif dari Offering B, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dari Fakultas Sastra. Pendekatan objektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan objektif dari kajian aliran sastra. Pendekatan objektif adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada karya sastra. Jadi ini berdasarkan seperti ada unsur yang lebih objektif ya, apa yang disebut lebih mendalami suatu karyanya itu. Dan pembicaraan kesusastraan tidak ada bila tidak ada karya sastra. Dan karya sastra menjadi sesuatu yang inti. Jadi dalam pendekatan objektif ini, kesusastraan itu tidak akan ada jika bila tidak ada karya sastranya. Jadi pendekatan objektifnya perlu sekali dalam suatu pembuatan atau pengembangan dalam suatu karya sastra. Itu. Selanjutnya, pendekatan objektif dalam di bidang ilmu sastra itu di sini penelitian yang menitikberatkan kajian pada karya sastra dirintis ya oleh peneliti Rusia antara tahun 1915 sampai 1930. Mereka biasanya disebut kaum formalis. Nah, kaum formalis dengan tokoh utama seperti Roman Jackson, Shklovsky, Vyazantov, dan lain-lain. Pada awalnya, para formalis pertama-tama ingin membebaskan ilmu sastra dari kumpulan ilmu lain, psikologi, sejarah atau history, atau kebudayaan atau culture. Itu 1929. Kenapa? Karena tidak puas dengan cara kritik mayoritas poetika, romantika, konfusius Rusia mengusahakan ya pendekatan ilmiah bagi teori sastra dengan tujuan untuk menggali apa yang secara khusus bersifat kesusastraan dalam berbagai teks. Dan juga studi-studi yang dikaji oleh kaum formalis, mereka berpendapat bahwa kesusastraan sebagai satu pemakaian bahasa yang khas ya, yang mencapai pewujudannya lewat deviasi dan distorsi dari berbagai praktis. Ya, bahasa praktis yang digunakan untuk tindak komunikasi, sedangkan bahasa sastra tidak mempunyai fungsi praktis. Seperti itu. Nah, setelah beberapa agak kerumitan dari kaum formalis dalam kajian ilmu sastra yang eh, objektif ya, sekarang masuk ke pandang strukturalisme. Nah, di sini sebagai bentuk perkembangan formalisme ya, dalam kajian sastra muncul kajian strukturalisme. Nah, menurut strukturalisme, kajian sastra harus berpusat pada karya sastra itu sendiri. Jadi menjadi the hostarnya, jadi pusatnya yang utama. Jadi seperti itu. Tanpa memperhatikan sastrawan sebagai pencipta atau pembaca sebagai penikmat. Nah, di sini disebutkan dari pengarang telah mati, Selden. Dan kenapa demikian? Jadi kalau menurut strukturalisme ini lebih ke arah karyanya sendiri menjadi patokan, jadi hal yang utama, yang diutamakan, tidak mementingkan yang siapa penciptanya, siapa yang membacanya. Intinya, jadi menurut pandang surrealisme ini, karya sastra itu harus menjadi pusatnya, dan seperti itu. Dan sebagai analisis surrealismenya itu bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat mungkin, seteliti mungkin, dan semendalam mungkin ya keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Jadi intinya ini keseluruhan ya harus di eh, tujuannya ingin ke arah ke situ. Dalam pandangan struktural
yang sebenarnya tidak mungkin ada ya, mungkin tidak mungkin ada karena pembedaan bentuk dan isi. Dari situ. Dan juga bentuk diberi makna dalam kaitannya sebagai dengan isi. Isi diberi pencerahan oleh gejala bentuk yang terpadu dengannya. Seperti itu. Nah, sedikit banyaknya pemaparan singkat dari pandangan strukturalisme sebelumnya. Nah, sekarang akan saya paparkan sedikit eh, beberapa kelemahan dan kekurangan dalam paham strukturalisme dalam sebuah karya sastra. Saya jabarkan kelemahannya dulu. Struktural belum merupakan teori sastra. Jadi secara struktur itu belum termasuk ya dalam secara hal teori kesastraan. Selanjutnya, karya sastra tidak dapat diteliti secara terasing, ya, tetapi harus dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. Tuh. Selanjutnya, adanya struktur yang lebih objektif ya, pada karya sastra makin disangsikan. Nah, yang terakhir, analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya itu dimenaragadingkan dan kehilangan hubungan sosialnya. Nah, dari sisi kelemahan, kekurangannya pasti ada lagi ini. Strukturalisme mengabaikan hakikat kesejarahan. Jadi, secara sejarah itu historinya itu nggak ada, diabaikan gitu loh. Dan lanjutannya, strukturalisme merupakan generalisasi kosong ya, karena mengabaikan keistimewaan yang mungkin ada pada suatu karya. Jadi diabaikan, harus dihilangkan. Inilah kekurangannya dari paham strukturalisme itu tadi. Meskipun tadi sudah dijelaskan dengan tujuan yang sedemikian rupa, walaupun mereka tujuannya baik, seperti lebih memperdalam mungkin, lebih keunikannya tadi. Tapi berbanding dengan kekurangannya ini loh, ya kan? Lanjutannya, strukturalisme terlalu menyederhanakan kepada pemikiran oposisi duaan atau binary, sehingga mengabaikan kompleksitas karya sastra. Seperti itu. Dan yang terakhir, strukturalisme bersifat netralitas pluralistik, melihat suatu karya sastra tanpa suatu nilai estetikanya. Jadi netral saja, ya apa adanya seperti itu yang dimaksud dari paham strukturalisme itu. Sekarang masuk pada pasca strukturalis. Apa sih pasca strukturalis? Dasarnya ya, dasar pendekatan kelompok pasca strukturalis adalah ketakpercayaan terhadap bahasa. Jadi bahasa tidak mungkin mencerminkan kenyataan atau mungkin dicek berdasarkan kenyataan. Nah, pemakaian bahasa dalam teks menciptakan sebuah kenyataan yang hanya terdiri atas dan dalam bentuk bahasa sebagai dunia tanda. Setiap teks merupakan semacam tenunan ya, tenunan yang tidak mungkin kita tentukan atau telusuri artinya yang definitif. Jadi memang dasarnya ketakpercayaan terhadap bahasa karena itu dari bahasa itu tidak mungkin mencerminkan kenyataan atau mungkin bisa dicek berdasarkan kenyataan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, tokoh-tokoh dari kelompok pasca strukturalis ini, setelah sebelumnya kan ada seperti Tom Formalis, itu kan ini ada satu kelompok lagi namanya pasca strukturalis. Secara tadi paham strukturalisme tadi ya sebelumnya. Nah, sekarang siapa sih tokoh-tokohnya? Di sini ada Ronald Barthes, Julia Kristeva, Jessica Lacan, Jacques Derrida, dan Lucien Goldman. Jadi mereka tokoh-tokoh yang munculkan dari pendekatan pasca strukturalis. Nah, para strukturalis ini adalah para strukturalis yang tiba-tiba melihat pemikiran mereka yang keliru. Jadi yang keliru dari apa tuh mungkin dari sebelumnya dari paham strukturalisme, maka mereka menamai sekarang pasca strukturalis itu. Nah, pada akhirnya kita masuk pada sebuah kesimpulan yang di akhir ini
Baik, pada akhirnya, dalam pendalaman sebuah karya yang ada pada kajian dan aliran sastra, seperti yang di dalam pendekatan objektif yang saya bahas ini, yang selalu menitik beratkan itu dari suatu kajiannya dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Karya-karya yang dibuat secara objektif, ada sebuah kelompok atau peneliti dari Rusia, kaum formalis ya sebutannya, dan banyak, mereka mengemukakan beberapa hal dan pandangan mengenai pendekatan objektif pada sebuah karya sastra, baik perihal yang mendukung, kritikan, kelemahan yang mengusung untuk, membuat karya sastra menjadi lebih baik lagi, khususnya pada pendekatan objektif dalam kajian dan aliran sastra. Jadi, memang, saya tambahin lagi, memang ada beberapa tadi, sedikit bantah-bantahan mengenai kaum strukturalisme ya, paham strukturalisme yang tadi ada yang tujuannya itu sangat mendukung, tetapi ada seperti kelemahan, kekurangannya itu yang ada perdebatan pada kaum sastrawan lainnya, sehingga paham strukturalisme itu mungkin agak terlalu tidak masuk dalam kajian aliran sastra. Dan juga tadi ada pasca strukturalis yang tadi yang didasari oleh ketidakpercayaan akan ada bahasa. Karena di menurut mereka bahasa itu tidak berdasarkan oleh kenyataan seperti itu. Jadi memang kesimpulan pada akhirnya memang dalam pendekatan objektif ini ada beberapa yang mengusung yang pastinya pendekatan objektif ini untuk lebih baik lagi dalam pembuatan atau mengusung dalam suatu menciptakan karya sastra oleh para sastrawan pada saat itu. Baik, terima kasih atas perhatian dan eh, kalian telah menyimak dari awal sampai akhir, memperhatikan sekilas dari pemaparan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan juga untuk lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku karangan eh, Prof. Dr. Wahyudi Siswanto dengan judul Pengantar Teori Sastra. Kalian bisa cek ya untuk lebih jelasnya, lebih detailnya untuk kalian sendiri. Mulai dari halaman 169 sampai 173 dalam bab 9 kajian aliran sastra. Oke, sekian. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesan kata, kekurangan dalam hal penyampaian atau penjelasan yang mungkin masih belum semaksimal mungkin, tapi saya sudah berusaha maksimal. Kurang lebih mohon saya haturkan maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya Muhammad Iskandar Umar Abdul Latif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.